Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan ke-12 mata kuliah Ergonomi Interior. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar ergonomi, kemudian menganalisis aktivitas pengguna, serta penerapan prinsip antropometri dalam desain ruang dan furniturnya. Kemudian hari ini kita itu memasuki tahap yang jauh lebih aplikatif, yaitu riset ergonomi. Nah, topik ini menjadi penting karena pada titik ini kita tidak hanya memahami ergonomi secara teori, tetapi juga belajar, menguji, mengukur, dan membuktikan apakah sebuah desain benar-benar aman, nyaman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang apa itu riset ergonomi dalam konteks desain interior, kemudian bagaimana proses mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan variabel, hingga memilih metode pengukuran yang tepat. Selanjutnya, ada jenis data ergonomi yang relevan, di mana kita mempelajari mulai dari data fisik tubuh manusianya, kemudian beban kerjanya, kenyamanan, hingga persepsi pengguna. Nah, selanjutnya ada metode evaluasi ergonomi, itu termasuk dalam pengambilan data, ada observasi, ada kuesioner, kemudian ada pengukuran postur, hingga penilaian beban kerja. Nah, selanjutnya ada penerapan riset untuk memvalidasi hasil risetnya untuk diaplikasikan dalam desain interior, terutama untuk proyek-proyek interior publik maupun ruang kerja yang sudah kita desain. Nah, tujuan pertemuan pada hari ini agar kita mampu memahami bagaimana sebuah desain diuji secara ilmiah, serta bagaimana hasil riset dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas desain bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data dan bukti. Ya, ini saya tampilkan beberapa referensi utama yang menjadi dasar penyusunan pada materi hari ini. Nah, buku-buku ini itu mencakup teori ergonomi, kemudian ada aplikasi praktis ergonomi di dalam desain produk maupun interior, kemudian hingga penerapannya dalam desain interior. Nah, referensi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa materi yang kita bahas memiliki dasar ilmiah dan mengikuti perkembangan terbaru dalam studi ergonomi. Ya, yang paling oke untuk kalian baca yang berkaitan dengan interior adalah buku milik Pak Pasaribu yang dengan judul Ergonomi Desain, Mendesain Interior yang Berpusat pada Manusia. Ya, itu yang wajib kalian untuk baca. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar dari riset ergonomi itu sendiri. Ya, apa sih itu riset ergonomi? Riset ergonomi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, alat, furniture, dan ruang di sekitarnya. Dalam konteks interior, kita itu mempelajari bagaimana postur tubuh, kenyamanan, kemudian ada persepsi visual, hingga alur aktivitas manusianya itu dipengaruhi oleh desain ruang. Kenapa riset ergonomi itu penting? Karena yang pertama, hasil dari riset ergonomi itu menjadi sebuah dasar untuk membuat desain yang berbasis data atau yang sering disebut dengan evidence-based design. Artinya, desain yang kita buat itu tuh bukan hanya sekedar selera dari desainer atau intuisi desainernya sendiri, tetapi benar-benar itu tuh didukung oleh temuan penelitian, sehingga ruang yang dihasilkan, hasil desainnya itu lebih aman, nyaman, kemudian efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, inti dari riset ergonomi adalah
memastikan bahwa desain interior itu ramah bagi manusia. Karena manusia itu sebagai pusat dari semua keputusan desain. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan riset ergonomi. Kita melihat ada 5 tujuan utama dalam riset ergonomi. Riset ergonomi pada dasarnya dilakukan untuk memastikan desain benar-benar bekerja untuk manusia. Bukan hanya menarik gambar di atas kertas. Pertama, riset ergonomi bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Dari desain interior itu harus mendukung pengguna dalam melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan minim kelelahan. Yang kedua, riset ergonomi itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Ruang yang tidak ergonomis itu pasti menyebabkan cedera, baik dari postur yang buruk ataupun gangguan kesehatan jangka panjang. Dan penelitian ergonomi ini membantu untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang ketiga, riset ergonomi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kenapa? Karena desain yang ergonomis itu akan memudahkan alur pekerjaan, mengurangi gerakan yang sia-sia, dan membuat aktivitasnya itu menjadi lebih efektif. Tujuan yang keempat, itu ada riset ergonomi bertujuan untuk menyesuaikan desain dengan kemampuan manusia, baik kemampuan fisik, kognitif, maupun perseptual. Dan yang terakhir, riset ergonomi menjadi dasar pengambilan keputusan desain. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil sebagai desainer itu harus memiliki data yang terukur, bukan hanya sebuah asumsi belaka. Selanjutnya, kita akan membahas jenis riset ergonomi. Jenis riset ergonomi itu ada 2. Ya, yang pertama itu ada riset laboratorium. Apa sih riset laboratorium itu? Jadi, riset laboratorium merupakan lingkungan yang terkontrol dengan ketat sehingga variabel eksternalnya itu dapat diisolasi dan dihilangkan. Jadi tidak ada gangguan. Ruangan itu steril. Nah, bisa kita lihat contoh gambar di sebelah kanan. Dari yang A sampai yang ke E, ini adalah riset yang dilakukan di laboratorium. Riset pertama A, ini itu judul risetnya adalah analisis stres pada desain interior biofilik terhadap indikator stres melalui pengukuran elektrokardiogram. Nah, penelitian ini itu berfungsi untuk menguji pengaruh desain interior virtual biofilik terhadap indikator stres. Nah, metodenya menggunakan VR, virtual reality. Nah, ini seperti partisipan menggunakan virtual. Nah, elektrodiogramnya ini ditempelkan di badannya. Jadi, ini adalah hasil dari elektrodiogram setelah penggunaan VR. Nah, riset yang kedua ini itu menganalisis penggunaan shock absorber pada ransel dengan pengukuran motion capture system. Nah, di penelitian ini itu menganalisis efektivitas shock absorber pada ransel. Nah, partisipannya disuruh berjalan di atas treadmill, kemudian di badannya dipasangi alat bernama motion capture system, QUALYSYS. Dia disuruh berjalan menggunakan tas, kemudian diukur efektivitas shock absorbernya pada ransel ketika dia berjalan. Treadmillnya sebagai simulasi ketika berjalan dengan menggendong tas. Kemudian yang C, ini merupakan penelitian yang menganalisis relasi antara ruang dengan postur kerja pembatik pada usaha batik tulis tradisional di Jawa Tengah.
Nah, pengukurannya sama seperti yang B, menggunakan motion capture system. Jadi, seorang pembatik itu duduk, ini alatnya yang untuk membatik, ini kainnya. Nah, itu alat pada badannya dipasangi sebuah alat motion capture system. Nah, setelah itu dari gerakan-gerakan yang dilakukan, pada komputer itu akan muncul grafis-grafis pergerakan dari motion capture-nya itu. Jadi, penelitian ini mengkaji hubungan antara ruang kerja dengan aktivitas pembatik tradisional. Pengukuran postur, kemudian jarak dan gerakan repetitif dilakukan menggunakan motion capture system. Yang D ini adalah penelitian yang menganalisis penggunaan alat perabot miring dan dampaknya pada kondisi otot. Penelitian ini fungsinya itu untuk mengevaluasi dampak penggunaan alat perabot miring pada kondisi otot dalam aktivitas produksi kerajinan. Jadi itu untuk mengukur beban otot secara subjektif. Ini beda dengan motion capture atau elektrodiogram. Dia menggunakan sensornya itu elektromiografi IMG dari unit biopak yang ditempelkan pada otot-otot kunci di punggung ataupun di lengan pekerjanya, ya, yang ini. Yang terakhir itu membahas analisis pengaruh perubahan suhu ruang terhadap respon fisiologi dan performa kognitif. Jadi ketika kalian kedinginan di kelas atau di suatu ruangan, itu bisa menjadi sebuah bahan penelitian. Nah, salah satu contohnya yang ini, pengaruh perubahan suhu ruang. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk menguji pengaruh perubahan suhu ruang terhadap respon fisiologi dan performa kognitif. Partisipannya melakukan tugas berbasis komputer, sementara berbagai sensor dari biopak wireless Bionomadics-nya itu merekam data secara real time termasuk ECG, detak jantung, kemudian EDA sebagai respon stres itu direkam. Nah, lanjut yang kedua itu ada riset lapangan atau field research, di mana desain itu berfungsi dalam situasi yang nyata. Variabelnya itu tidak dapat terkontrol dan banyak kejadian tidak terduga. Ya, kemarin kalian sudah melakukan pengukuran antropometri di kelas dan di SD. Itu yang pertama ini. Itu termasuk dalam riset lapangan atau field research. Kemudian melakukan penelitian proksemik pada angkutan umum, itu bisa. Kemudian bagaimana cara pandang ketika berhadapan, berbicara ketika duduk, itu bisa dilakukan secara field research. Proksemik untuk pemahaman tentang zona jarak sosial yang mempengaruhi kenyamanan psikologis. Slide selanjutnya, kita itu akan membahas tentang persepsi visual. Ya, ternyata ergonomi itu tidak hanya berbicara tentang postur tubuh, tetapi juga bagaimana mata dan otak itu merespon lingkungan visualnya. Jadi, ruang yang secara visual tidak nyaman itu akan mempengaruhi fokus, mood, bahkan performa kerja. Nah, ada beberapa aspek visual yang berperan dalam kenyamanan ergonomis. Yang pertama, ada tingkat pencahayaan. Apakah ruang terlalu gelap atau terang itu mempengaruhi. Nah, satuannya pencahayaan itu adalah lux. Kemudian, yang kedua itu ada warna dan kontras permukaan.
warna dan kontras permukaan itu mempengaruhi persepsi kedalaman, kemudian mood, dan keterbacaan. Kemudian ada keterbacaan visual seperti jarak pandang, titik fokus, dan gangguan visual. Nah, keteraturan dan keseimbangan visual ruang itu juga berpengaruh. Karena apakah elemen ruangnya itu tampil harmonis atau malah membuat mata lelah. Kemudian yang terakhir ada kepuasan atau kenyamanan visual, di mana perasaan penggunanya itu kita pertimbangkan ketika dia melihat dan berada di ruang tersebut. Itu kita bisa ukur. Nah, untuk mengukur persepsi visual, kita bisa menggunakan observasi, kemudian kuesioner, ada analisis foto atau video, dan menggunakan perangkat khusus yang mengukur pencahayaan atau respon visualnya. Pada slide ini, kita fokus untuk membahas pendekatan riset ergonomi secara kuantitatif. Nah, ya, kita fokus dulu pada pendekatan kuantitatif. Apa sih pendekatan kuantitatif itu? Jadi, pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data numerik atau data yang berbentuk angka. Kenapa menggunakan angka itu penting? Karena angka itu memberikan kita sebuah gambaran yang terukur dan dapat kita bandingkan. Di dalam ergonomi interior, angka itu membantu kita untuk memahami bagaimana suatu desain ruang akan berdampak pada tubuh manusia, kemudian aktivitas dan kenyamanan penggunanya itu secara objektif. Contohnya, ya, ketika kita ingin mengetahui apakah meja kerja yang sering kita gunakan itu terlalu tinggi atau tidak, kita tidak hanya mengandalkan keluhan pengguna. Bu, saya ketinggian, Bu, saya pegal setelah menggunakan meja itu. Tetapi kita itu dapat mengukur tinggi meja, kemudian tinggi siku pengguna saat duduk, lalu mengukur sudut lengan hingga durasi penggunaan. Semua itu nantinya akan menghasilkan data yang dapat diolah. Nah, dengan pendekatan kuantitatif, kita itu dapat melihat hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah tinggi meja tertentu membuat postur tubuh membungkuk? Yang kedua, apakah jarak antar furniture mempengaruhi kelancaran pergerakan pengguna? Yang ketiga, apakah tingkat pencahayaan tertentu membuat mata cepat lelah? Nah, dari semua pertanyaan yang tadi itu bisa dijawab melalui pengukuran, perhitungan statistik, dan analisis angka. Tujuan penggunaan pendekatan kuantitatif adalah untuk menghasilkan desain yang berbasis bukti atau evidence-based design. Artinya, keputusan desain tidak didasarkan pada intuisi atau selera dari desainer sendiri, tetapi harus berdasarkan informasi yang dapat diukur, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan adanya bukti yang numerik, maka desain itu akan menjadi lebih aman. Dengan desain yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka hasil akhirnya tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga dapat berfungsi dengan baik untuk manusia yang menggunakan. Nah, dalam pendekatan kuantitatif, ada beberapa teknik pengumpulan data. Ada 4 yang dapat digunakan dalam riset ergonomi. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengubah pendapat atau persepsi pengguna menjadi angka. Contohnya,
kuesioner yang menggunakan skala Likert yang menggunakan poin 1-5 atau maksimal itu sampai 10, atau menggunakan skala semantik diferensial. Fungsinya itu untuk menilai tingkat kenyamanan, kemudian tingkat pencahayaan, atau kemudahan bergerak di dalam ruang. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data melalui antropometri. Nah, ini merupakan pengukuran dimensi tubuh manusia yang sudah kalian kerjakan. Contohnya tinggi poplitel, kemudian lebar bahu, jangkauan tangan, dan sebagainya. Itu sudah kalian lakukan. Nah, data itu ternyata sangat penting karena sebagai dasar untuk ukuran kursi, meja, counter, rak, dan komponen interior lainnya. Selanjutnya, kalian bisa melakukan observasi terstruktur. Nah, observasi terstruktur itu tidak hanya kita melihat, tetapi kita dapat mencatat sambil menghitung. Jadi mencatatnya itu hal-hal yang bisa dihitung. Jadi tidak semua hal dicatat bisa dihitung. Misalnya durasi berdiri itu bisa dihitung. Kemudian jumlah langkah ke area tertentu bisa dihitung. Frekuensi postur membungkuk dari ketika kalian bekerja di meja kerja. Nah, frekuensinya berapa kali? Misal 5 kali, 10 kali. Itu kan sambil mengamati, sambil bisa mencatat angka frekuensinya. Kemudian ada jumlah kesalahan saat bekerja, itu bisa. Dan yang terakhir ada eksperimen sederhana. Jadi eksperimen sederhana ini dilakukan untuk menguji satu variabel desain. Misalnya nih, ada 3 tipe kursi dengan ketinggian yang berbeda. Nah, untuk melihat mana yang paling mendukung postur netral ketika kita duduk di ketiga tipe kursi tersebut, maka menggunakan eksperimen yang hasilnya itu tuh dinilai dengan angka, misalnya sudut tubuh, skala kenyamanan, atau waktu kerja. Nah, dari semua data yang terkumpul nantinya itu dapat dianalisis untuk mendukung keputusan desain interior yang lebih tepat dan ramah bagi penggunanya. Pada slide ini, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu, yaitu responden. Dalam penelitian ergonomi interior, responden merupakan subjek penelitian atau orang yang kita pilih untuk memberi informasi atau pengalaman secara langsung tentang ruang dan aktivitas yang sedang kita teliti. Kenapa perlu orang yang punya pengalaman secara langsung? Karena ergonomi itu berbasis manusia yang dinilai bukan hanya ruangannya saja, tetapi bagaimana manusia itu merasakan dan berinteraksi dengan ruangan tersebut. Contoh sederhananya, kalau kita ingin menilai kenyamanan kursi dalam studio gambar, maka responden yang tepat itu adalah mahasiswa yang sering menggunakan kursi studio tersebut selama berjam-jam untuk menggambar di studio. Jadi bukan mahasiswa yang jarang menggunakan ruangan tersebut. Nah, ada 4 prinsip pemilihan responden. Yang pertama itu harus relevan dengan objek riset, di mana respondennya itu harus benar-benar menggunakan ruang atau produk yang sedang kita teliti. Misalnya, riset pencahayaan ruang kerja, maka respondennya itu pekerja kantor, bukan pengunjung kafe. Nah, yang kedua ada prinsip mewakili target user atau pengguna utama.
Jadi setiap ruang itu punya pengguna utama. Nah, itulah maka respondennya harus dipilih, bukan siapa saja yang mau. Misalnya kursi salon, ya respondennya harus pelanggan salon. Kemudian kalau meja kasir, ya harus kasir itu sendiri. Yang ketiga, ada prinsip frekuensi penggunaan ruang, di mana orang yang memakai ruang setiap hari itu memberi datanya lebih valid dibanding orang yang hanya sesekali atau jarang datang ke ruangan tersebut. Yang terakhir adalah prinsip di mana jumlah respondennya itu harus cukup untuk kita lakukan analisis secara statistik. Kalau terlalu sedikit, hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi, dalam riset ergonomi, memilih responden itu nggak boleh asal. Jadi harus memastikan bahwa data yang kita dapat itu benar-benar mencerminkan pengalaman pengguna yang sesungguhnya. Selanjutnya kita membahas tentang teknik pemilihan responden. Nah, ketika kita memilih teknik pemilihan responden itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jadi pemilihan itu harus mengikuti jenis metode pengumpulan data dan tujuan penelitian ergonomi. Setiap metodenya itu membutuhkan tipe responden tertentu agar data yang diperoleh itu valid dan benar-benar menggambarkan pengalaman pengguna di ruang interior. Nah, jika metode pengumpulan datanya menggunakan skala Likert atau semantik diferensial, maka teknik pemilihan responden yang sesuai itu adalah random sampling, stratified sampling, dan purposive sampling. Alasannya, kuesioner itu bertujuan untuk mengungkap persepsi kenyamanan, kepuasan, atau pengalaman pengguna berdasarkan penilaian secara subjektif mereka. Nah, contoh ilustratifnya, jadi ketika kita melakukan penelitian evaluasi kenyamanan desain kursi pada studio gambar, jadinya peneliti itu dapat mengambil responden secara acak dari seluruh mahasiswa pengguna ruang. Nah, kemudian mengkelompokkan responden berdasarkan tingkat semester, itu stratified. Nah, memilih responden yang paling sering menggunakan studio gambar berarti itu termasuk dalam purposive, ya. Jadi secara gambaran besarnya, karena respondennya itu menilai kenyamanan berdasarkan pengalaman, yang paling penting adalah representasi penggunaan ruangnya. Kemudian kalau metode pengumpulan datanya menggunakan pengukuran antropometri, teknik pengambilan datanya itu stratified random sampling. Alasannya, pengukuran tubuh membutuhkan responden yang mewakili variasi ukuran populasi pengguna interior. Contoh ilustratifnya, jika ingin menentukan dimensi yang optimal untuk meja lipat perpustakaan, maka respondennya itu dibagi berdasarkan kategori tinggi badan, dari yang pendek, sedang, hingga terakhir yang tinggi. Lalu, pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak di setiap kategori. Jadi, jika hanya mengambil responden yang bertubuh besar, nanti itu desainnya tidak akan cocok untuk pengguna yang bertubuh kecil. Maka dari itu diperlukan stratifikasi, ya. Kemudian pengambilan data menggunakan eksperimen, prototipe ataupun postur kerja. Teknik pemilihannya itu sistematik atau purposive sampling. Alasannya itu karena eksperimen membutuhkan responden yang melakukan aktivitas yang relevan sehingga pemilihannya itu harus mempertimbangkan keterlibatan responden dengan tugas tertentu. Teknik responden yang tepat itu adalah systematic sampling atau purposive sampling. Saya beri ilustrasi ketika kita melakukan uji prototipe meja telepon customer service.
Jadi peneliti itu dapat memilih setiap karyawan kelima dari daftar kerja untuk diuji secara sistematis, atau memilih karyawan yang bertugas menerima telepon lebih dari 4 jam per hari. Itu purposive sampling. Jadi yang diuji itu harus benar-benar melakukan pekerjaan yang sudah dirancang agar postur kerjanya dan keluhan fisiknya itu dapat diamati secara akurat. Nah, yang terakhir, ketika metode pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan terstruktur, maka teknik pemilihan responden yang sesuai yaitu purposive atau cluster sampling. Ya. Alasannya itu karena observasi membutuhkan responden yang terlibat dalam aktivitas nyata di lingkungan asli, jadi bukan simulasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ketika kita melakukan penelitian pola gerak dan beban kerja kasir di supermarket, maka peneliti itu dapat memilih langsung kasir, bukan pelanggan ataupun supervisor dari supermarket tersebut, karena kan aktivitas kasir itu lebih relevan. Jadi ini termasuk purposive sampling. Atau memilih kelompok kasir itu berdasarkan shift kerja. Nah, ini cluster. Bisa shift pagi, siang, ataupun malam. Jadi observasinya itu dilakukan pada pengguna yang benar-benar bekerja agar perilaku ergonominya ini dapat terlihat secara alami. Jadi semakin sesuai teknik pemilihan responden, maka semakin tinggi juga validitas data yang kita dapatkan, dan semakin tepat juga rekomendasi desain ergonomi yang nanti dihasilkan. Nah, dalam riset ergonomi ada pertanyaan yang sering muncul, yaitu berapa sih jumlah responden yang ideal dalam riset ergonomi? Jawabannya itu tergantung. Tidak ada angka yang pasti untuk semua riset ergonomi. Jadi jumlah responden itu ditentukan oleh dua hal utama. Yang pertama, ada variasi karakteristik manusianya. Karena semakin banyak karakteristik yang ingin diteliti, maka semakin banyak pula respondennya. Kalau ingin menganalisis perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu dua kelompok. Kalau ingin menganalisis berdasarkan usia, tinggi badan, maka respondennya itu harus lebih banyak lagi. Kemudian ada jenis metode pengukuran. Dalam eksperimen ergonomi, biasanya itu dibutuhkan 15-30 responden per kelompok karena yang diujikan itu dalam. Kemudian ada riset, desain atau produk membutuhkan responden sekitar 30 hingga 100 orang, di mana untuk menilai persepsi, kenyamanan, dan kepuasan. Nah, kalau untuk riset antropometri itu menggunakan minimal 100 responden agar statistik ukuran tubuhnya itu valid secara demografis. Nah, contoh realistisnya ya, untuk studi kenyamanan kursi studio gambar di kelas 4.4 misalnya dibutuhkan 40-60 mahasiswa yang sering menggunakan kelas tersebut. Kemudian studi pengukuran tinggi dudukan kursi antropometrinya itu harus lebih dari 100 responden. Jadi yang penting itu bukan hanya berapa banyak jumlah respondennya, tetapi apakah dari jumlah responden tersebut cukup untuk menggambarkan populasi pengguna sesungguhnya. Ya, harus diperhatikan dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Jadi, kuesioner merupakan suatu instrumen dalam penelitian yang bersifat
yang berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis. Dalam riset ergonomi interior, kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data secara subjektif dari penggunanya. Jadi, apa saja yang bisa kita teliti dengan kuesioner? Ada kenyamanan ruang dan furniture. Kemudian ada kelelahan fisik pada aktivitas tertentu. Kemudian ada kesesuaian antara desain ruang dan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada pengaruh faktor lingkungan seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, jarak pandang. Nah, kita juga bisa mencari preferensi desain berdasarkan human-centered design. Jadi, kuesioner adalah cara untuk mengubah perasaan dari pengguna menjadi data yang dapat diukur dan dianalisis. Sehingga keputusan desainnya itu tidak hanya berdasarkan opini dari perancang, tetapi juga berdasarkan pengalaman yang nyata dari penggunanya. Dalam riset ergonomi interior, keberhasilan dalam pembuatan kuesioner itu dapat ditentukan oleh kualitas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu tidak boleh dibuat secara asal, melainkan harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar respondennya ini dapat menjawab dengan jelas dan data yang diperoleh dapat dianalisis secara akurat. Pertama, pertanyaannya itu harus jelas dan ringkas. Jadi kalian harus menggunakan bahasa sederhana tanpa ada istilah teknis yang rumit sehingga semua responden baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah itu dapat memahami tanpa kebingungan ya. Yang kedua, harus spesifik. Karena satu pertanyaan itu hanya menanyakan satu aspek saja, sehingga datanya itu tidak tercampur dan hasilnya mudah diinterpretasikan oleh peneliti. Yang ketiga, pertanyaannya itu harus objektif. Jadi harus hindari pertanyaan yang menggiring atau memaksa responden menjawab tertentu karena nanti akan menyebabkan datanya bias. Keempat, pertanyaannya itu harus relevan, artinya isi pertanyaannya itu harus berhubungan langsung dengan tujuan riset ergonomi interior seperti kenyamanan duduk, jarak pandang, pencahayaan, atau sirkulasi ruang. Dan terakhir, pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner itu harus konsisten, terutama dalam format penilaian dan penggunaan skala, agar respondennya itu nggak bingung dan analisis datanya akan jauh lebih mudah. Jadi, dengan mengikuti 5 prinsip ini, maka peneliti dapat memastikan kuesioner yang dihasilkannya itu datanya valid, kemudian reliable, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan desain interior yang berbasis dari ergonomi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pertanyaan atau pernyataan kuesioner dalam riset ergonomi. Karena kita menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti yang di awal saya bilang, kita menggunakan pengukurannya skala Likert dan semantik diferensial. Nah, skala Likert itu digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau penilaian responden terhadap suatu pernyataan atau pertanyaan. Jadi, responden ini memilih jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, skala ini sangat cocok untuk menggali persepsi dan pengalaman pengguna terhadap ruang. Nah, contoh pertanyaan yang baik itu seharusnya
Yang pertama ada ketinggian meja sesuai dengan posisi duduk saya. Yang kedua itu ada sirkulasi antar furniture memungkinkan saya bergerak tanpa hambatan. Nah, contoh tersebut benar karena kalimatnya itu jelas, spesifik dan netral. Nah, responden bebas menyatakan setuju ataupun tidak setuju, ya. Nah, jadi skala Likert itu seperti di pojok kanan ini. Untuk cara pengukurannya dari sangat tidak setuju menuju sangat setuju. Biasanya poinnya 1 sampai 5 atau maksimal lebih dari 5, maksimal 10. Nah, sebaliknya, kalau pernyataan atau pertanyaan seperti yang pertama, ada pencahayaan dan ventilasi di ruang ini sangat baik. Yang kedua, saya selalu merasa ruang ini tidak terlalu nyaman. Nah, contoh tersebut itu kurang tepat karena pengisiannya ini cenderung mengarah ke jawaban yang positif atau bias, dan kalimatnya ini membingungkan secara logika, tidak terlalu tidak nyaman. Ini double tidak. Jadi, maka data yang dihasilkan ini rawan keliru. Ya. Kalau yang pertama ini cenderung arahnya jawaban positif dan terlalu hiperbola, sangat baik, itu tidak boleh. Nah, skala Likert ini sangat berguna untuk menilai aspek kenyamanan interior, efisiensi tata ruang, dan kepuasan pengguna berdasarkan pengalaman nyata. Nah, selanjutnya kita membahas dari skala semantik diferensial. Apa sih skala semantik diferensial itu? Jadi, skala semantik diferensial merupakan skala penilaian persepsi menggunakan dua kata sifat yang berlawanan, sehingga dua ujung skalanya ini menggunakan dua kata yang berlawanan. Nah, terhambat dengan lancar. Ya. Nah, responden memilih angka yang menunjukkan posisi mereka di antara kedua kutub tersebut. Nah, skala semantik diferensial ini sangat cocok untuk menilai kualitas persepsi emosional dan sensorik dalam desain interior. Contoh penyusunan yang benar. Nah, ini hanya sebagai kata kunci variabelnya. Kelancaran sirkulasi. Kutub yang di sebelah kiri itu terhambat. Kutub yang di sebelah kanan adalah lancar. Nah, kemudian untuk poin penilaiannya itu 1 sampai 7. Contoh yang kedua ini ada kenyamanan duduk. Kenyamanan duduk yang pertama ada keras, kutub yang di sebelah kiri, kutub yang di sebelah kanan ada empuk. Nah, yang ini adalah skala penilaiannya. Nah, responden akan mengukur menurut posisi mereka masing-masing. Nah, untuk contoh yang salah, yang pertama ada kebisingan ruang, ada bising ramai. Ya. Ini dua kata yang sama, jadi tidak boleh digunakan. Jadi katanya harus saling berlawanan. Nah, kemudian ada kenyamanan duduk, tidak nyaman dan nyaman sekali. Ini sangat hiperbola, harusnya hanya tidak nyaman dan nyaman saja. Nah, dari semua contoh tersebut menyajikan dua sifat berlawanan. Yang benar ini dua sifat berlawanan sehingga respondennya itu mampu mengevaluasi secara intuitif. Nah, kedua skala ini menghasilkan data kuantitatif baik Likert maupun semantik diferensial.
Jadi dua skala ini sangat berguna untuk yang pertama mengevaluasi kenyamanan furniture, yang kedua menganalisis pengalaman ruang, yang ketiga dapat merekomendasikan perbaikan desain interior berbasis ergonomi. Setelah kita melakukan riset, kita dapat mengintegrasikan hasil riset ergonominya itu ke dalam desain yang menjadikan data riset sebagai dasar keputusan desain. Jadi bukan hanya mengandalkan intuisi atau asumsi dari desainer. Tujuannya agar desain yang dihasilkan ini benar-benar selaras dengan kebutuhan fisik, kenyamanan, dan perilaku penggunanya. Jadi sehingga desainnya itu tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga bekerja optimal dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, riset ergonomi merupakan jembatan antara temuan ilmiah dan solusi desain. Jadi, supaya desain yang kita buat ini tidak cocokologi, tetapi terverifikasi secara ilmiah oleh data pengguna. Nah, ada tahapan integrasi, ya. Tahapan integrasi dari analisis temuan riset yang pertama. Jadi, data riset yang dihasilkan dari hasil kuesioner, pengukuran antropometri, atau observasi postur kerja itu diinterpretasikan atau diartikan untuk menemukan masalah inti. Contohnya, hasil datanya itu menunjukkan 67% penjahit batik mengeluhkan sakit punggung setelah duduk lebih dari 2 jam. Nah, masalah utamanya adalah posisi duduk yang tidak ergonomis. Kemudian, menerjemahkan data ke kriteria desain. Yang kedua, jadi masalah yang ditemukan tadi ini diubah menjadi syarat ergonomi desain yang terukur. Contohnya, ketinggian kursinya itu harus 44 cm sampai 48 cm sesuai dengan rentang pop till high responden. Nah, kursi ini wajib memiliki sandaran untuk mendukung punggungnya dengan derajat kemiringan 95 sampai 110 derajat. Nah, dari menerjemahkan data, kemudian kita dapat menghasilkan riset desain. Menghasilkan solusi riset desain ini, kriteria dari riset diterapkan menjadi konsep desain atau perubahan desain. Contohnya, mendesain kursi penjahit dengan sandaran lengkung, tinggi dudukannya dapat di-setel, dan bantalan duduknya berdensitas tinggi. Seperti itu. Kemudian kita dapat simulasi atau mock-up. Jadi, solusi tersebut diuji secara cepat melalui simulasi digital atau 3D modeling, kemudian membuat prototipe fisik untuk mengetahui apakah desain tersebut memenuhi kebutuhan ergonomi berdasarkan masalah yang nomor pertama. Contohnya, membuat mock-up kursi, kemudian meminta 5 penjahit pemula mencobanya selama 15 menit untuk melihat kenyamanan awal dan stabilitas posisi duduk. Nah, kemudian kita dapat melakukan evaluasi ulang. Desainnya kemudian dievaluasi kembali memakai umpan balik dan data objektif. Jika belum memenuhi, desainnya itu dapat diperbaiki. Contohnya, jika pengguna penjahitnya ini masih merasa cepat lelah pada area tangan, maka tambahkan armrest atau perbaiki tinggi meja pasangan kursinya. Nah, dengan melakukan proses integrasi ini, desain itu tidak hanya bagus secara estetika, tetapi diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian dapat mengurangi resiko kecelakaan, cedera, atau kelelahan, kemudian meningkatkan kenyamanan dan kinerja, dan yang terakhir ini berbasis bukti ilmiah,
bukan hanya asumsi. Oke, silahkan kalian scan barcode untuk mengakses contoh artikel riset ergonomi yang sudah saya upload di Google Drive. Kalian baca dulu, saya tunggu 5 menit. Kalian analisis perbedaan ketiga jurnal yang sudah saya upload ya. Saya tunggu. Oke, silahkan dibaca dulu. Ya, sekarang kita akan membahas perbandingan ketiga jurnal yang sudah saya upload ya. Jadi ketiga jurnal ini ditinjau sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Ketiga jurnal ini kuanti. Semuanya kuantitatif ya. Terus tetapi tujuan serta strategi penelitiannya ini berbeda sesuai dengan fokus kajiannya. Kalau jurnal The Effect of Interior Design Element and Lighting Layouts on Prospective Occupants' Perception of Amenity and Efficiency in Living Rooms, ini itu menempatkan persepsi pengguna sebagai pusat analisisnya. Penelitian yang ini mengukur bagaimana sih variasi elemen desain dan tata pencahayaan itu mempengaruhi kenyamanan serta efisiensi ruang melalui kuesioner berbasis skala penilaian. Karena data yang dianalisis ini bersifatnya subjektif, maka teknik analisis yang digunakan cenderung untuk menguji antara variabel seperti rata-rata persepsi, korelasi, dan regresi. Dengan demikian, desain ruang yang diuji ini melalui apa yang dirasakan oleh penggunanya. Berbeda dengan penelitian tersebut, jurnal yang kedua ini, Are Library Furniture Dimension Appropriate for Anthropometric Measurement of University Student? Penelitian ini mengadopsi pendekatan ergonomi fisik yang lebih presisi. Datanya ini dikumpulkan bukan berupa persepsi tetapi berupa ukuran tubuh mahasiswanya dan dimensi furniture perpustakaan. Fokus penelitian ini itu untuk menemukan kesesuaian antara kebutuhan tubuh pengguna dan ukuran aktual furniture melalui analisis kesenjangan dan proporsi antropometrinya. Artinya bahwa penilaian ergonomi ini dilakukan melalui perbandingan antara tubuh pengguna dan benda yang digunakan sehingga hasilnya ini bersifat objektif dan dapat langsung diterapkan sebagai standar ukuran furniture. Sementara di jurnal The Influence of Light, Color, Temperatures on Interior Design Student Performance in Classroom Studio itu menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Jadi dari ketiga jurnal ini hanya satu yang menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Ya, hanya yang ini. Eksperimen. Penelitian ini menguji bagaimana sih perubahan performa mahasiswa ketika belajar di studio yang temperatur cahayanya itu berbeda. Ada warm, neutral, dan cool. Datanya dianalisis berdasar hasil kerja mahasiswa dari tingkat fokus dan produktivitas. Teknik analisis statistiknya ini menggunakan perbandingan antar kelompok perlakuan seperti ANOVA atau uji beda rata-rata. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur dampak pencahayaan terhadap hasil kinerja nyata dalam aktivitas belajar. Ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa
meskipun sama-sama berorientasi pada ergonomi interior, tetapi masing-masing jurnal ini menggunakan metode analisis yang berbeda sesuai dengan objek pengukurannya. Jurnal yang pertama menilai ruang dari aspek persepsi. Jurnal kedua menilai ruang dari kesesuaian fisiologi tubuh pengguna, dan jurnal yang ketiga ini menilai ruang dari peningkatan performa aktivitas. Nah, perbedaan ini memperlihatkan bahwa penelitian ergonomi ini tidak hanya menilai nyaman atau tidak, tetapi juga dapat mencakup kesesuaian ukuran dan bahkan dampaknya terhadap kinerja manusia. Dengan demikian, ketiga pendekatan tersebut dapat saling melengkapi tergantung dari jenis dan tujuan penelitian ergonomi yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tugas ke-6 dari materi hari ini. Kalian berkelompok, satu kelompok 2 orang, kemudian hasil analisis ditampilkan di PowerPoint maksimal 15 slide, kemudian pengumpulannya pada 27 November 2025. Tugasnya, kalian harus mencari dan memilih satu artikel jurnal ilmiah yang membahas topik ergonomi desain atau ergonomi interior, bebas terserah kalian. Nah, kemudian kalian wajib mengidentifikasi dan menganalisis isi penelitian pada artikel jurnal ilmiah yang sudah dipilih, seperti yang saya lakukan pada slide sebelumnya. Dan itu harus lebih detail, karena saya yang menjelaskan tadi hanya permukaannya saja, belum terlalu detail. Nah, kalian wajib lebih mendetailkan lagi. Jenis eksperimennya seperti apa, kemudian jumlah respondennya berapa, tujuan penelitiannya itu apa, bagaimana cara menganalisis, kemudian bagaimana menginterpretasi atau mengintegrasikan hasil riset ke dalam desain. Ya, kalian harus tuangkan dalam PowerPoint. Akhirnya kita tiba di penghujung perkuliahan pada hari ini. Sebagai penutup mata kuliah riset ergonomi interior, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah desain itu tidak hanya ditentukan oleh estetika, kreativitas, atau teknologi, tetapi oleh kemampuan kita sebagai desainer untuk memahami manusia sebagai pusat dari proses perancangan. Jadi, melalui riset ergonomi, kita ini belajar mengumpulkan data, kemudian menganalisis kebutuhan pengguna, serta menerjemahkannya menjadi keputusan desain yang aman, nyaman, efisien, dan bermakna. Nah, setiap pengukuran, observasi, kuesioner, dan analisis statistik yang telah dipelajari ini bukan hanya sekadar metode ilmiah, tetapi merupakan jembatan untuk menghadirkan interior dan produk yang benar-benar mendukung aktivitas dan kesejahteraan manusianya. Dengan demikian, sebagai calon desainer, kita ini tidak hanya menciptakan ruang, tetapi menciptakan pengalaman yang lebih manusiawi. Jadi, semoga materi riset ergonomi interior yang telah dipelajari pada hari ini dapat menjadi fondasi kuat untuk seluruh proses studio ke depan. Kemudian teruslah bertanya, meneliti, menguji, dan merancang dengan tanggung jawab, karena desain terbaik adalah desain yang berpihak pada manusia. Nah, sebelum saya tutup perkuliahan pada hari ini, saya ada pantun untuk kalian semuanya. Mentari sore redup perlahan, suasana kelas berakhir penuh makna. Hari ini selesai perkuliahan, sampai jumpa di materi desain berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas yang dikumpulkan.